Kami sudah mengagungkan Tuhan, kami sudah berpacu, kami sudah meninggikan Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Rabu kami sekalian yang ada di pendengaran kami, bagi hati dan pikiran kami, bagi hati dan senantiasa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman. Haleluya, yang percaya semua. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara diberkati Tuhan pada sore ini, amin. Saya merasa bahwa Anda ini adalah orang-orang yang luar biasa. Wow. Kenapa kita luar biasa? Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, amin. Mari kita melihat. Saya ingin berbicara tentang extreme impact. Extreme impact. Saudara-saudara, tema ini saya dapatkan ketika saya hari Senin yang lalu ada di Garut Selatan. Seorang youth dari sini menanyakan ke saya malam, tapi saya mungkin sudah tertidur atau. Tetapi ketika kami bangun pagi 3:30, kami mulai berdoa di penginapan di mana kami menginap. Ayat ini tentang yang saya mau bicarakan hari ini, yang Tuhan sampaikan kepada saya, dan saya sangat diberkati, dan saya ingin membagikan ini kepada saudara-saudara. Saudara-saudara, silakan kita yang extreme impact artinya mencapai sesuatu yang melebihi ekspektasi. Misalnya hasil yang kita harapkan 3, hasil yang kita harapkan 5, tapi dia bisa mencapai 7. Hasil yang kita harapkan hanya sebatas 2 angka, tapi rupanya diberikan oleh Tuhan kita 5 angka. Extreme impact selanjutnya dikatakan demikian, mencapai potensi maksimal bahkan di atas batas meskipun ada rintangan dan tantangan. Ketika kami ada di Garut, sebenarnya kami bukan jalan-jalan. Kami sedang survei sebuah pelayanan karena satu anak muda seperti Anda baru berusia 28 tahun, tetapi dia sudah sarjana teologi. Dia mendapatkan satu visi bahwa dia berada di tempat di mana yang sama sekali dia tidak kenal, daerahnya, dan dia bingung, saya ini dari mana. Tetapi ada orang-orang yang melambai-lambaikan tangan kepadanya. Saya kalau mau mengingat itu merinding. Saya ingat ketika Paulus, orang-orang Makedonia sedang melambai-lambaikan kepada Paulus supaya Paulus pergi memberitakan Injil ke daerah itu. Nah, kami terus berdoa beberapa bulan sebelumnya, kira-kira bulan 4 di tahun ini. Udah saya bilang doa, ayo doa. Saya bantu dalam doa. Kalau engkau punya visi di tempat yang seperti itu, yang penting kamu siap. Terus berdoa. Lalu tiba-tiba dari pimpinan gereja kami, pada pengurus daerah Jawa Barat, menyampaikan satu yang mungkin di luar akal kita. Dia katakan, maukah kamu pelayanan di daerah pesisir selatan Jawa Barat? Daerah mana? Daerah Garut. Ketika dia bilang daerah Garut, dia langsung begitu bersemangat. Padahal dia belum tahu, dia belum pernah ke sana. Dia belum bisa melihat bagaimana situasinya. Rupanya
setelah mendapatkan informasi dari Badan Pengurus Daerah tahun 97 sudah ada gereja GSCA di sana, sudah ada gereja GSCA, tetapi dibakar dan diratakan dengan api. Jadi ada sekitar 1.500 meter tanahnya organisasi GSCA di sana, tetapi itu sudah diratakan tahun 97. Saya masih di Solo ya. Mungkin ada yang belum lahir, ada lainnya. Tahun 97 katanya. Lalu ketika saya mendengar itu, saya ingin menyampaikan kepada saudara ini namanya Samuel. Kamu siap nggak? Siap, dia masih semangat. Tapi ketika saya beritahu di sana itu dulu seperti ini, mulai agak diam. Wow. Kenapa kamu diam? Saya tanya. Percayalah, semua kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Kehidupanmu, kehidupan saya, semuanya ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan belum bilang, loh, saya berapa kali masuk rumah sakit. Rumah sakit di Bogor ini semua saya sudah masukin. Kalau Tuhan bilang belum, gak bakal mati, gak usah takut mati, gak bakal. Kalau Tuhan bilang belum. Tapi kalau Tuhan bilang sudah, kamu cukup, udah, nggak ada cerita. Aduh jangan, aku masih kawan, dia masih muda, nggak bisa. Saya bilang ke dia seperti itu. Lalu ketika kami berdoa dan berpuasa, saya sampaikan dia tidak mau berbuka. Saya bilang dulu tahun 97 sudah ada gereja di sana dan dibakar oleh masa tidak ada tembok satu bara pun yang sedang berdiri, semua diletakkan. Dia tak lepas. Tapi mungkin lepasnya karena baru mau buka puasa. Ketika kami sudah buka puasa, langsung dia katakan, saya siap, ayo kita survei. Nah, ketika kami survei jam 3:30 pagi, ketika saya berdoa, saya menyembah Tuhan di penginapan itu, ada seperti banyak roh yang memang menguasai daerah ini. Tapi ini ayat-ayat ini yang meneguhkan hati saya, dan saya ingin meneguhkan dia melalui ayat ini, yaitu apa dikatakan tadi, extreme impact. Walaupun situasinya tidak baik, keadaannya tidak seperti yang diharapkan, tetapi ketika Tuhan bersama dengan kita, ketika penyertaan Tuhan kita rasakan, maka saya percaya bukan hanya sebatas apa yang diharapkan, tetapi melebihi itu, extreme impact. Nah, saudara-saudara, coba kita lihat di dalam Yosua. Next. Ya, Anda harus benar-benar mengenal rencana Tuhan dan janjinya. Itu yang saya katakan kepada Samuel ini. Saudara-saudara, sebagai anak muda harus tahu apa janji Tuhan, apa rencana Tuhan bagimu. Amin. Amin. Anda harus mengerti apa rencana Tuhan bagimu. Rencana Tuhan bagiku, rencana Tuhan bagi kita yang jelas, bukan rencana kecelakaan. Yang jelas bukan rencana yang tidak benar. Banyak orang selalu berpikir bahwa rencana dan janji Tuhan itu senantiasa membuat kita menjadi sukar dan susah menghadapi kesulitan-kesulitan. No. Tuhan ingin agar kita benar-benar berhasil dan beruntung. Siapa yang mau berhasil dan beruntung? Wah. Saudara-saudara, ini yang saya mau katakan kepada kita. Saya akan baca, dikatakan demikian, Yosua pasal 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Inilah rencana Tuhan bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Inilah janji Tuhan kepada bangsanya Israel pada waktu itu. Apa janji Tuhan?
Tuhan yang sedang kau nantikan pada saat ini? Apa rencana Tuhan yang sedang kau harapkan saat ini? Ini setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk mencapai extreme impact ini. Ada 3 hal. Yang pertama, next, keep moving. Ini yang pertama, selalu bergerak, selalu bergerak. Responsif, artinya responsif. Responsif itu artinya memiliki kesadaran yang tinggi. Kalau saya tidak bergerak, saya tidak dapat apa-apa. Kalau saya diam saja, saya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi harus konsisten. Ini yang pertama. Kalau kita mau ingin mengalami seperti yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel di dalam Yosua 1 ayat 3, yang pertama, kita harus keep moving. Selalu bergerak, selalu responsif, selalu konsisten. Konsisten itu artinya teguh, terus menerus. Jadi tidak awet-awetan. Hari ini beribadah, minggu depan sudah enggak. Pagi ini doa, besok sudah enggak doa pagi lagi. Tidak seperti itu. Ada satu continue, konsisten untuk mengalami janji Tuhan ini. Coba kita lihat Roma next. Ya ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Jangan sampai kendor. Amin. Jangan sampai kendor. Kejar terus. Saya termasuk orang yang bayangin aja, tadinya di terminal sudah nggak tahu yang beginian, pegang-pegang begini sudah nggak tahu. Tapi ini kebutuhan, perlu belajar. Bahasa Inggris tahunya hanya yes no, tapi harus belajar. Saya harus belajar. Walaupun sudah 52 tahun hampir. Amin. Apalagi Anda yang masih muda-muda harus memiliki spirit yang continue. Amin. Konsisten. Dalam kehidupan rohani kita juga seperti itu. Karena itu dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Lalu Wahyu 14 ayat 12 dikatakan apa? Yang penting di sini adalah ketekunan. Ya tidak salah sih, ada seorang teman saya mengatakan demikian. Ya nggak apa-apa kalau mereka datang ke gereja daripada enggak. Kalau ada LGBT yang datang ke gereja Anda, ya nggak apa-apa lah daripada nggak datang ke gereja. Kalau ada orang yang masih suka mabuk, kalau ada orang yang masih suka berzina datang ke gereja Anda, ya nggak apa-apa lah daripada dia tidak ke gereja. Kan gereja kami di Kemang. Itu keluar dari gereja itu kalau sudah di atas jam 8 malam banyak perempuan yang berkeliaran gak jelas. Lalu saya bilang ke dia, aduh kalau Bro nanti lewat dari sini, wah harus lurus pandangan ke depan, jangan sampai menoleh ke kiri dan ke kanan. Itu manfaat. Waktu itu saya ajak dia untuk ikut doa di sana. Wah tidak apa-apa. Itu lebih baik katanya. Itu lebih baik. Artinya di sini adalah yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kita kepada Yesus. Jadi harus selalu memiliki satu pergerakan rohani. Tidak hari ini semangat, besok nggak pernah kelihatan lagi. Lalu lusa kayak kapal selam. Orang yang akan mendapatkan janji Tuhan melebihi target yang disediakan adalah orang yang selalu bergerak, responsif dan konsisten. Next yang kedua, keep moving forward, selalu menambahkan selangkah maju. Amin. Amin. Wah. Dalam kehidupan kekristenan, kalau kita hanya agamawi, nanti
bisa berakibat fatal. Mudah-mudahan menanggap maksud saya. Kalau Anda hanya mengikuti ibadah datang ke gereja seperti agamawi saja, hati-hati nanti kerohanian kita tidak bertumbuh. Itu sebabnya dikatakan yang kedua, selalu menambahkan satu langkah. Saya begitu bangun pagi, kadang setengah 4, kadang jam 3, kadang jam 4. Saya bangun pagi, ketika saya doa, saya selalu bilang kepada Tuhan, Tuhan, pagi ini sepanjang hari ini, saya mau menambahkan sesuatu dalam kehidupan saya. Jadi bukan hanya sekedar doa saja, tapi dalam kehidupan kita. Jangan-jangan anak Tuhan tapi menyimpan video porno ini. Anak Tuhan tapi masih suka lihat-lihat yang aneh-aneh. Karena apa? Tidak ada niat untuk menambahkan satu langkah maju ke depan. Coba next selanjutnya. Nah, ini ayat-ayatnya. Proses berusaha sungguh-sungguh menambahkan sampai mencapai ekstrem impact ini dikatakan apa? Ada tangganya. Coba next. Ada tangganya. Nah, ini dulu. Kita kan sudah ada percaya kepada Yesus, sudah beriman ini. Harus ditambahkan apa? Kebajikan. Begitu bangun pagi, sudah doa, lalu langsung datang pengamen atau langsung datang peminta-minta depan rumah. Kebajikan. Tambahkan, tadi sudah doa, tadi sudah niat, tapi begitu dia datang, Assalamualaikum, bukan bu, tapi tadi udah doa Tuhan, aku mau menambahkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan dalam iman, bukan ditambahkan, atau mungkin seperti ini, mau berebut kamar mandi di rumah, mau berebut ke toilet, bisa juga ya. Ya yang hanya satu toilet kayak di rumah saya, bisa berebut, ayo berubah, buru, bisa jadi ribut. Tadi waktu di doa sudah Tuhan, aku mau menambahkan sesuatu di dalam iman. Itu harus. Kalau kita tidak menambahkan sesuatu dalam iman percaya kita kepada Tuhan, maka saudara-saudara, iman saudara hanya seperti itu aja. Kita harus tambahkan sampai menemui tempat yang paling tertinggi, standar iman kita. Sehingga tidak gampang. Banyak kan orang-orang yang suka tersinggung di dalam gereja. Anak Tuhan sama anak Tuhan gampang tersinggung, gampang sakit hati. Rumah ketua pemuda itu asal saya datang pasti disambut, sekarang kayaknya kurang tuh, hanya gara-gara masalah seperti itu. Padahal bangun pagi dia tidak minta supaya menambahkan sesuatu. Ketika kita menambahkan sesuatu, ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, ada kesalehan, ada kasih saudara seiman, ada kasih agape, kasih kepada semua orang. Ketika ini kita mulai tambahkan dari setiap hari sampai setiap hari. Ketika itu berjalan dari mulai jam 4 pagi, ketika Anda sudah mau tidur, coba renungkan, saya menambahkan apa? Saya tadi menambahkan apa? Atau ada banyak perkara-perkara yang menguasai diri, penguasaan diri. Saya tidak menguasai satu sekali. Diserempet orang, saya malah gila-gilaan marahnya. Atau pengetahuan sama sekali saya tidak mendapatkan apa-apa dari khotbah yang disampaikan tadi. Atau apalagi kesalehan, ketekunan. Ada banyak hal yang sebenarnya perlu ditambahkan, tapi malah kita kurangi. Nah, saudara-saudara, 8 jurus menuju ekstrem impact ini harus kita pelajari sendiri. Tidak bisa orang lain, harus kita sendiri yang menambahkannya. Makanya ketika pagi-pagi itu kita harus mulai di mana? Nah, ini orang-orang yang akan mendapatkan janji dan rencana Tuhan seperti yang dikatakan dalam ayat Yesus sampai tadi. Next, yang ketiga, keep on track, tidak menyimpang.
fokus dalam rencana Tuhan, bertindak hati-hati. Dalam Yosua 1 ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kehidupan kekristenan kita panjang. Bukan hanya ketika Anda percaya Yesus, ketika terima Yesus, itu sudah selesai. No. Kehidupan kekristenan kita itu berjalan. Kalau Anda hanya berhenti hanya gara-gara tidak ditegur, kurang baik, menerima kamu atau yang lain segalanya, akhirnya mungkin karena bidang-bidang pelayanan merasa sakit hati, Anda tidak masuk-masuk. Karena itu firman Allah sebagai dasar yang akan terus membawa kita kepada pengenalan firman Tuhan. Coba selanjutnya, next, saya mengambil 5 kesalahan orang muda. Ya, ini ada 5 kesalahan orang muda yang membuat hidup seorang muda itu bisa celaka, bisa hancur. Yang pertama, jangan pernah sering menyepelekan hal kecil. Ya, ini yang pertama. Anak muda sering sekali menyepelekan hal-hal yang kecil. Jangan pernah biasakan diri untuk menyepelekan hal yang kecil. Karena apa? Karena kita tahu hal yang besar itu datangnya dari yang kecil. Ketika kita setia kepada perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang besar. Mungkin pelayananmu hanya menerima kamu atau hanya menutup horden. Ada pelayanan menutup horden doang? Ada. Di gereja kami ada. OTD namanya. Dia hanya menutup gereja doang, lalu tutupin semua pintu, tutupin semua kamar, matikan AC. Itu doang. Tapi jangan salah. Beberapa hal yang lalu dia dipakai Tuhan mendoakan orang sakit dan orang sakit itu menjadi. Karena dia setia kepada perkara yang kecil. Jangan sepelekan yang kecil. Karena yang besar itu tidak mungkin ada kalau tidak yang kecil ini. Ini kesalahan banyak anak muda, terlalu menyepelekan hal yang kecil. Belum kerja belum. Itu yang disuruh kemarin. Mana suka berlibat kecil? Ya kan? Jadinya nggak nyampe dalam target hati. Jangan sepelekan yang kecil. Hanya Tuhan, kalau begitu gajinya hanya di bawah 1.500.000, di bawah UMR. Tapi kalau Tuhan berkenan kamu di situ, tinggal di situ, bekerja yang baik. Ada maksud Tuhan supaya kamu jadi berkat, jadi saksi, bisa menyampaikan kepada keselamatan Injil kepada orang lain. Ya, ini yang pertama yang sering dialami oleh anak muda. Next, yang kedua, menjalani hidup dengan gengsi. Ini menjalani hidup dengan gengsi. Ketemu di mana? Tuh, resto ini, kopi ini, kopi bareng semua. Harganya berapa kopi? 60.000. Segini doang 60.000. Masih SMA, masih kuliah, belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan. Tapi supaya apa? Foto, upload status. Menjalani hidup dengan gengsi. Saya kopi di rumah, kopi saya 5.000 bisa untuk seminggu. Saya nggak pakai gula kopinya, hanya kopi pahit, dan memang itu kesenangan saya. Supaya apa? Keringatan langsung rasain pahit. Jangan rasain manis terus, nanti saya gula. Minum yang pahit-pahit sekali-sekali.
Orang 30, kenapa? Ini kayaknya luka saya, kita sembuh-sembuh pula. Banyak kali begitu. Dengan senang yang manis-manis, senang yang pahit. Dalam kehidupan ini pun harus belajar terima yang pahit. Karena apa? Yesus sendiri bilang, kalau engkau mengikut aku, ikulah salah. John Stott pernah berkata seperti ini, saya baca bukunya. Dia bilang, mengikut Tuhan itu yang harus ada dua hal. Yang pertama, dia harus punya kasih. Kalau engkau mengikut Tuhan, engkau harus punya kasih, dia bilang. Tapi yang kedua, engkau harus berusaha. Jangan enaknya aja, jangan senangnya aja, jangan senang. Ingin yang senang, ingin yang enak. Tapi ketika kita diperhadapkan kepada yang tidak enak, kita harus hadapi, jangan mundur, jangan lemah, jangan menjadi menyerah. Kita harus hadapi apa persoalannya, apa masalahnya, hadapi dengan baik. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Kenapa diperhadapkan kepada kita sedemikian? Karena Tuhan ingin kita menghadapi itu. Mungkin kita belum lolos, belum lulus yang satu ini. Nah ini yang kedua, menjalani hidup dengan gengsi. Anak muda masa kini sering mementingkan gengsi, makan di kafe, di restoran terkenal, ya kan? Nah, next 3 habis. Ya, tidak berani mencoba hal yang baru. Saya bilang tadi bahwa saya dulunya udah kena narkoba, udah suka mabuk, udah merokoknya 6 bungkus sehari, kayak gini aja. Ini otak udah nggak bisa dipakai lagi, udah koslet ada. Tapi saya saudara, ketika ada di hadirat Tuhan itu diperbarui. Ketika sering doa, sering duduk di hadapan Tuhan, yang kotor-kotor, yang najis-najis, yang tadi sudah rusak, mestinya sudah dibengkelin, itu diubah oleh Tuhan. Gak mungkin bisa bikin begini lagi saya. Gak mungkin bisa ngetik-ngetik di laptop lagi. Orang, aduh. Tapi kita harus berani mencoba yang baru. Apalagi Anda yang masih muda, jangan takut yang baru. Coba. Tapi yang positif, jangan yang negatif. Hidup ini selalu bergerak, penuh perubahan. Sebentar saja kamu terlena akan membuat tertinggal jauh. Sayangnya banyak yang memilih diam daripada mencoba hal yang baru. Semua bersumber daripada satu rasa, yaitu takut gagal. Banyak yang orang seperti itu, takut gagal, takut jangan. Nanti gagal, jangan takut, langkah aja. Karena apa? Ketika kita gagal pun, di situ kita mendapatkan sesuatu pengetahuan yang bisa memotivasi diri kita. Selagi masih muda, kamu harus menguji dirimu sendiri untuk mengetahui sampai mana potensi dirimu. Next, mengabaikan kritik dan saran. Ya, ini anak muda sering sekali seperti ini. Saya juga dulu seperti itu. Ketika anak muda disuruh seperti itu, oh, yang tua mama anak tahu itu mah. Ini urusan orang muda. Anak saya aja suka begitu. Kalau misalnya saya panggil dia, bang, coba tolong ini gimana caranya? Aduh, susah ya kalau sudah keluar. Anak saya kelas SMP, bagian begini-begini, idea itu begini, serang dia. Makanya dia yang merekrut ini semua, dia yang kerjain ini. Ini dulu begini bang, bisa ini nggak bisa, bisa begini nggak bisa, bisa begini. Wah itu belum tahu. Saya coba dulu. Dia pernah mencoba. Nah, saudara, mengabaikan kritikan dan saran. Anak muda zaman sekarang memang penuh semangat, tapi juga di sisi rasa egois yang sangat tinggi. Harga diri, ya, selalu bilang harga diri bro, ya kan? Nggak mau kalau begitu mah. Kita kan S2, ya kan? S2 loh ini. Masa dinasehatin anaknya saya? Jangan salah. Bileam bisa menasehati siapa?
Keledai bisa dinasehati oleh siapa? Bileam. Iya. Jangan salah. Jangankan anak kecil, binatang pun bisa menasihati kita, menegur kita. Sampai mau kita berani sampai dia. Nah, karena itu jangan abaikan kritikan dan saran. Padahal anak muda butuh dampingan orang yang lebih tua untuk membuat karakter diri. Salah satunya lewat kritikan dan saran. Kadang-kadang di dalam gereja, bukan hanya di kantor, bukan hanya di perusahaan, di dalam gereja suka ada gesekan-gesekan, benar nggak? Benar. Apalagi minggu banyak, ada 100, pastor? Ada 100. Kami baru sedikit aja, baru 27. Baru 27. Itu aja kadang-kadang udah mulai sekutan. Gak mau dengar saran lagi, gantian berikan kesempatan kepada yang lain. Yang sana sudah cemburu aja, udah kayaknya wah sekarang mah beda yang sekarang mah kayak dulu. Wah itu harus bisa menerima kritikan, apalagi saran. Tidak memenuhi dari siapa saja, teman-teman perlu dipertimbangkan. Next, terakhir, menyukai jalan pintas daripada belajar. Ini penting. Kesalahan anak muda di era 2020 ini penyebabnya. Apalagi sekolah belajar enggak, giliran ujian. HP di sini, HP papanya atau HP mamanya ada di sampingnya lagi. Ya kan? Pertanyaan ini langsung cek di Google. Pertanyaan ini cek. Gak mau dari awal. Menyukai jalan pintas, padahal belum tentu di Google itu benar. Anak saya begitu. Makanya saya bilang, kamu tahu Google itu siapa yang bikin? 5 tambah 7 dia bilang 13. Kamu ikutin itu. Gara-gara apa? Nggak mau mencari dari buku. Berapa 5 tambah 7? Langsung dia tulisan. Begitu dikirim nilai gurunya, wah ini guru nggak benar ini. Masa saya salah 17? Soal 30 setengah lebih. Saya bilang, kamu ngerjain bagaimana? Ya biasa, pakai Google. Nah, selesai lah. Menyukai jalan pintas. Kita harus belajar untuk tetap dari setapak ke setapak sampai naik. Jangan suka langsung melewati. Saudara tahu, saya dulu sudah pernah 2 kali ke Balikpapan. Walaupun saya seperti ini, tidak ada. Tahun 91 sampai 94 saya di kisaran di Balikpapan. Hanya satu-satunya di kabupaten itu gereja Sidang Jemaat. Satu-satunya ke Medan itu sekitar 4 jam. Kalau ada pemberkatan nikah saya harus kucuk-kucuk. Dulu telepon belum ada HP belum. Telepon harus interlokal. Wah mahalnya cepat argo kuda bayarnya. Kita nggak ada kepada yang mau menikah. Sini yang biaya saya mau telepon dulu ke pusat. Saya belum bisa karena baru PI. Masa seorang anak dulu berkata orang yang menikah? Pengalamannya mana? Akhirnya, wah gimana ini? Saya berangkat ke Medan, ada orang atasan pimpinan, ayo berkati. Kalau mau baptisan mungkin bisa, baptisan, dan dari mengarah dan mungkin aja. Nah, kan gak ada kan? Tapi kalau berkata nikah kan bisa. 3 tahun saya di sana. Saya melanjut ke Solo Kampung 1. 3 tahun di sana saya melayani, menggembalakan. Bukan hanya pelayanan, menggembalakan sidang. Gereja Sidang Jemaat Allah Semanggi. Tapi sudah tahu, sekarang begitu sudah 20 tahun saya meningkatkan pelayanan dengan dihajar Tuhan ke kiri ke kanan, tempeleng Tuhan. Saya kembali lagi datang kepada Tuhan. Sudah tahu apa pekerjaan saya? Karena wakil gereja. Siapin sound system
supaya jangan berisik. Saya kerjaannya, kalau misalnya yang kerjain agak gimana gitu, langsung cepat tanggap saya. Karena menurut saya apa? Sangat suka dengan jalan kita. Saya harus belajar kembali dari awal. Dulu dari STT, saya langsung ke balas sidang. Tahu sendiri umurnya. Siapa yang umur kira-kira 22 tahun? Angkat tangan. 22 tahun. Nah, seperti apa itu? Seperti dia, saya sudah gembala sidang pendeta di Kampung Rawa, kisaran itu ada persekutuan gereja-gereja seluruh Kampung Rawa, AKBP, GKBI, Pentakosta, Pantekosta yang berjamaah dan lain-lain. Saya duduk di sini, duduk. Istri aman, masih muda, tapi sekarang sudah 52 tahun hampir masih keren. Saya harus siap karena saya tidak menyukai jalan pintas. Amin. Jangan menyukai jalan pintas. Ikuti arus. Ada pelajaran-pelajaran yang tidak dapatkan dari sana. Ikuti berjalan sesuai dengan kemampuan kita, karena itu akan menentukan. Proses itu membawa ego lebih kuat dan lebih tajam. Kiranya Tuhan pada siang hari ini akan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu yang tadi, memberimu seumur hidupku. Saudara mungkin ada usia 15, 20, 25 sampai 30. Tapi seumur hidup kita harus tetap mengikuti Tuhan. Jangan sampai ketika engkau di tengah jalan, engkau terbentuk karena sesuatu hal sehingga engkau merupakan Tuhan. Jangan sampai berbalik dari kasih karunia Allah. Tetap pandang kepada Dia, tetap katakan seumur hidup Tuhan, aku mau mengikuti. Haleluya. Dirimu seumur hidup,
Semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya ada hanya karena Tuhan. Apa yang kami dengar pada sore hari ini sama seperti yang kau bicara kepada hamba-Mu Yosua dan juga kepada Musa, di mana mereka mendapatkan janji dan rencana yang dahsyat. Kami rindu juga mengalami itu. Karena itu biar kiranya pemakaian Tuhan akan terus bersama-sama dengan kami. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, agar perlindungan Tuhan itu tetap menjaga kehidupan kami. Semuanya untuk kemuliaan. Terima kasih Bapak Sukawi. Serahkan semua anak-anak muda yang luar biasa ada di tempat ini. Tuhan pakai mereka terus. Tuhan berkati hati mereka, roh mereka, agar terus memiliki hubungan yang lebih intim dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke teman-teman, seberapa banyak teman-teman yang diberkati hari ini. Oke, jangan suka jalan pintas. Kalau ujian jangan pakai dua handphone, satu untuk Google, satu untuk soal. Amin. Haleluya. Zaman online sekarang banyak begitu ya. Saya baru tahu. Jadi kalau dapat nilainya 85 itu nilainya Google, bukan nilai saudara. Halo. Ya, yang kedua tadi saya sangat diberkati. Saya mengajak teman-teman yuk mari tambahkan esok lebih dari hari ini hal positif dalam hidup saudara. Amen. Jadi kalau habis berdoa tadi katanya tiba-tiba kita udah berdoa, Tuhan hari ini aku mau menambahkan sesuatu yang terbaik, aku mau menambahkan satu langkah, tiba-tiba ada gesekan, tiba-tiba ada trouble, langsung ada masalah depan kita. Itu berarti jawaban doa. Amin. Iya, jangan langsung tengking. Dalam nama Yesus. Ada orang tadi minta itu kata Tuhan. Nah ini aku tambahin satu langkah lebih. Jadi kadang-kadang kita tidak sadari apa yang kita doakan dan tentang apa yang Tuhan berikan. Kita bilang itu bukan jawaban, padahal jawabannya langsung malah kilat pakai CNN. Amen. Terima kasih buat Pastor Linson. Memang ini abang saya, kakak saya, tetapi saya sangat percaya tadi sudah disampaikan rumah sakit di Bogor dia udah jalanin semua. Bukan mendoakan orang sakit, dia ngalamin. Gembala sidang CBN saya pernah ajak ketika pertama kali beliau sakit di rumah sakit PMI, dia terbalik. Ya mungkin ya pada waktu itu sih saya sudah bilang. Cuma dalam hati saya secara manusia saya minta waktu sedikit. Secara manusia karena saya adalah adiknya, saya sempat nervous luar biasa pada waktu itu. Tapi ada satu kekuatan masa Tuhan secepat itu. Waktu Tuhan itu kalau belum waktu Tuhan jangan paksa. Saya hanya bilang Pak, abang saya, kakak saya dirawat dulu. Saya tidak kasih tahu. Itu yang lucunya. Saya tidak kasih tahu pada waktu itu nomor bangsalnya, nomor kamarnya berapa. Saya kalau nggak tahu di kelas mawar apa hari itu di PMI. Tiba-tiba Pak Hendrawan Gembala sidang CBN, dia langsung bisa jumpain ini Pak Linson, Pastor Linson. Padahal dia belum pernah ketemu. Di situ saya tahu bahwa Gembala sidang CBN itu adalah hamba Tuhan yang murah. Dia langsung tahu abangnya Manson ya. Bayangin dia masuk ke kamar di ruangan mawar sampai beliau ini nangis-nangis melihat hamba Tuhan yang berat Tuhan datang. Dan itu saya sangat percaya cara Tuhan bukan. Jadi kadang-kadang teman-teman apapun masalah yang kita hadapkan mungkin itu bisa jadi jawaban doa kita agar kita kuat, agar kita tidak menjadi anak cengeng. Baik, terima kasih Tuhan Pastor Linson. Mari saya mengundang teman-teman yang kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Mari kita angkat satu pujian untuk Tuhan Yesus.
Sering kami menjadi anak muda yang gampang mengambil keputusan. Kami rindu, kami ingin cepat, kami rindu yang instan, sehingga kami selalu mengambil jalan pintas. Sore hari ini kau mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak muda yang mulai mengambil keputusan, merefleksikan kebenaran firman yang sudah kami dengar sore hari ini. Kami mau menambahkan satu langkah hal yang positif, baik itu pengenalan akan Engkau, iman, kebajikan, penguasaan diri dalam hidup kami hari-hari ini. Ketika di UCBN ini Tuhan ada Bible Holy Part 2. Ketika kami mulai sering menunda-nunda, firman-Mu menegur kami sore hari ini agar kami mulai menambahkan satu langkah hal terbaik yang boleh kami lakukan dalam hari-hari kami. Itu berarti kami tidak menjadi pribadi yang suka menunda-nunda, tetapi kami mau berjalan satu langkah, memperoleh satu langkah yang terbaik yang boleh kami kerjakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berikan setiap anak-anak UCBN kekuatan dan kemampuan, bahkan berikan kami hati hari-hari ini bagaimana kami harus membawa dampak bagi keluarga kami. Kami boleh membawa berkat melalui perkataan, melalui tindakan kami Tuhan. Kami tidak menjadi batu sandungan bagi papa dan mama kami, bagi teman-teman sepelayanan kami. Kami menjadi orang-orang yang menambah kapasitas kami hadapan hari sebagai pelayan-pelayan di hadapan Allah. Kami menjadi pribadi-pribadi yang siap menerima kritik dan masukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan. Kami bukanlah pribadi yang anti dengan kritik dan masukan, karena kami percaya firman Allah, semakin banyak penasehat, semakin banyak pertimbangan, kami menjadi orang-orang muda yang penuh dengan hikmat yang lebih. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati terus hamba-Mu Pastor Linson, urapan yang baru bekerja dalam